Selamat datang di kelas virtual yang akan membantu kita untuk lebih tahu tentang operating system. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe untuk selalu update video terbaru dari channel ini. Bagikan juga video ini ke teman-temanmu dengan klik share. Jangan lupa untuk like dan komen. So, let's start it. Sebelum kita mulai, coba cek dulu deh, apa sih OS yang ada di perangkat kalian? Atau ada yang belum tahu nih apa itu OS? Yap, OS adalah singkatan dari Operating System yang merupakan penghubung antara pengguna dan perangkat komputer. Tugasnya adalah mengatur kerja dari sistem dan perangkat seperti prosesor, memori, sampai dengan perangkat baik itu software maupun hardware. Bisa dicek dulu nih di gambar berikut. Lanjut, begini nih cara kerja OS. Pengguna akan berhadapan dengan user program. Contoh user program adalah software aplikasi untuk memutar musik, mengolah kata dan angka, editing video dan foto, dan lain sebagainya. Semua data masukan yang diberikan user akan dikirimkan oleh program aplikasi dan akan diterjemahkan oleh user interface. Setidaknya ada dua yang akan kita bahas di sini, yaitu GUI dan CLI. Hasil terjemahan inilah yang akan digunakan untuk memberikan instruksi dan mengatur kinerja sistem, mulai dari program kontrol, input-output, sampai pada keamanan sistemnya. Dari seluruh proses ini barulah kemudian terkoneksi ke perangkat kelas atau hardware antara lain, perangkat audiovisual seperti speaker dan monitor, mouse dan keyboard, printer, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah klasifikasi operating system. Kalau tadi kalian sudah tahu OS apa yang ada di perangkat kalian, coba deh cari tahu apakah OS kalian itu termasuk yang open source atau closed source. Nah loh, apa pula itu open source dan closed source? So, check this out. Kebanyakan dari kita menggunakan sistem operasi closed source, yaitu sistem operasi yang hanya bisa dimodifikasi oleh pembuat atau vendor resminya. Contoh sistem operasi yang closed source adalah Windows, iOS, Apple, dan lain sebagainya. Sistem operasi ini tidak memungkinkan kita sebagai pengguna untuk memodifikasi sistem tersebut. Sebaliknya, OS yang open source memungkinkan kita sebagai pengguna untuk memodifikasi dan mengembangkan sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Contoh sistem operasi yang open source adalah Unix, Red Hat, Linux, Android, dan sebagainya. Eits, tunggu dulu. Android itu open source. Masa sih? Yap, benar banget. Android itu adalah operating system yang open source. Jadi, Android itu berbasis Linux, diciptakan dari kernel inti Linux. Cuman aja, Android yang ada di smartphone kita berbeda dengan yang ada di komputer. Karena open source, Android memungkinkan penggunanya untuk bereksplorasi dan mengembangkan operating system yang sudah ada. Kelebihan lain dari OS yang open source adalah cepat dalam menangani bug maupun error, karena dapat langsung dimodifikasi oleh pengguna yang membutuhkan penanganan error tersebut tanpa harus dikirim balik ke vendor atau pembuat aslinya. Dari sisi konektivitas, Android juga didukung oleh banyak software dan hardware yang mudah dikoneksikan dengan sistem tersebut. Jadi, jangan ragu-ragu lagi untuk mulai belajar modif OS open source macam Android. Setelah kita tahu tentang OS, yuk lanjut cari tahu tentang user interface. User interface itu adalah tampilan yang digunakan untuk berinteraksi antara pengguna alias user dengan OS dan software program di komputer. Modelnya ada beberapa. Yang paling dasar adalah command language.
Lalu, bisa juga pakai keyboard shortcut, menu dan icon, touchscreen, gesture, mouse, dan lain-lain. Dari macam-macam interface tadi, secara umum ada dua pengelompokan, yaitu CLI dan GUI. CLI adalah kepanjangan dari Command Line Interface. Tampilan standarnya berupa Windows berwarna hitam dengan perintah berbentuk teks berwarna putih. Sedangkan GUI adalah kepanjangan dari Graphical User Interface. Tampilannya sangat beragam dengan menu dan icon yang memiliki beragam bentuk dan warna. Berhubung kita sudah lebih akrab dengan yang namanya GUI, maka di video ini kita akan coba untuk lebih mengenal apa itu CLI alias Command Line Interface. CLI berinteraksi dengan penggunanya melalui teks. Yang paling sering kita temui adalah versi DOS-nya Windows. Masukan yang diberikan pengguna berupa kode yang dituliskan pada baris perintah atau command line. Setelah perintah dimasukkan dan dieksekusi dengan menekan tombol Enter, maka akan muncul tampilan teks sebagai keluaran dari masukan tadi. Tentunya, CLI juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari sisi performa, CLI lebih cepat dan sederhana dalam memberikan perintah dan memproses suatu masukan. Selain itu, sumber daya yang digunakan seperti hardware dan memori juga lebih sedikit atau lebih rendah spesifikasinya. Hal ini berdampak pada efisiensi biaya juga loh. Namun, jika dilihat dari sisi lain, CLI juga memiliki kekurangan. Dalam hal tampilan, CLI dianggap kurang menarik dan sulit dipahami. Kenapa sulit dipahami? Khususnya untuk pengguna yang awam. Karena untuk bisa memberikan perintah, pengguna harus hafal dan ingat dengan kode perintahnya. Sebagai contoh, perintah untuk menampilkan IP address perangkat. Pengguna cukup mengetik perintah ipconfig, kemudian tekan enter, maka perintah akan dieksekusi dan akan tertampil alamat IP dari perangkat yang digunakan. Sebagai penutup video ini, berikut adalah 3 trik penggunaan command prompt yang akan kita mulai dengan menekan tombol Start, kemudian tekan tombol atau menu Run. Cara lain yang bisa digunakan adalah dengan menekan tombol Windows bersama dengan tombol R. Yuk kita coba trik yang pertama. Trik pertama yang bisa dicoba adalah ketika kita memiliki masalah dengan keyboard atau salah satu tombol di keyboard perangkat kita. Solusinya adalah dengan menampilkan keyboard virtual. Caranya adalah dengan mengetikkan OSK atau singkatan dari on-screen keyboard. Maka akan tertampil keyboard yang bisa kita gunakan dengan menekan tampilan pada layar menggunakan mouse. Trik kedua adalah cara cepat untuk menyembunyikan atau memunculkan kembali sebuah folder atau file yang sebelumnya sudah kita sembunyikan. Kita akan memunculkan dulu command prompt-nya. Perintah yang kita ketikkan adalah cmd. Setelah muncul window berlatar belakang hitam, kita perlu menentukan folder atau file mana yang akan kita sembunyikan. Jika sudah ditentukan, maka perintah yang diketikkan adalah +H spasi +S spasi +R spasi nama folder atau file yang akan kita sembunyikan. Sebaliknya, jika kita akan memunculkan kembali file atau folder yang disembunyikan, maka perintah yang diketikkan adalah -H spasi -S spasi -R spasi nama folder atau file yang akan dimunculkan kembali. Mudah kan? Nah, sekarang trik pamungkas untuk video ini. Jika kita akan melakukan pengecekan atau perbaikan pada harddisk,
entah itu yang disebabkan oleh error ataupun bad sector akibat proses yang berarti mendadak, perintah yang dikatakan pada command prompt adalah chkdsk atau singkatan dari checklist /r/f spasi drive yang akan kita cek. Jika dituliskan E, maka drive E yang akan dicek dan diperbaiki. Perkembangan proses yang terjadi dapat dipantau melalui laporan teks yang akan tertampil. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap update channel ini dengan subscribe, like, share ke teman-teman, dan komen di kolom komentar. So, see you!